Match day ke-6. Skuad Garuda menempati posisi ketiga dengan 6 poin. Hanya terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Posisi ini masih membuka peluang bagi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 yang diadakan kalau di Indonesia Amerika lolos. Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sejarah. Nah, di bulan suci Ramadan ini, doa yang dilangitkan untuk timnas Insyaallah, Indonesia kita doakan, guys. mengalir deras. Bukan hanya dari masyarakat Indonesia saja, tapi juga dari negara-negara rival. Mereka kompak mendoakan skuad Garuda racikan Patrick Kluivert agar lolos ke Piala Dunia 2026. Lantas, negara mana saja yang turut menjagokan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026? Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga di bulan Ramadan yang mulai ini kalian sehat-sehat sejahtera. Kemudian saya mendoakan juga kalian dapat mengharungi di bulan Ramadan ini dengan mendapat keberkatan dan juga sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, meskipun terdapat rivalitas ya di antara negara Asia Tenggara ini, di ASEAN inilah, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Myanmar, Laos. Tetapi dalam mendukung sepak bola menuju ke Piala Dunia Indonesia ini, sebenarnya beberapa negara ASEAN ini secara diam-diam mendukung timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi sebenarnya dukungan ini guys, dia muncul setelah Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Dan di Thailand, Madam Pang sendiri menyatakan dukungan yang penuh untuk timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia lolos ya. Ini apabila bertemu dengan Bapak Erick Thohir suatu ketika dulu. Dan beberapa wakil negara ASEAN lain juga mendukung sebenarnya. Oke, siapakah negara-negara yang ingin mendukung lagi itu? Ini yang saya ingin reaksi pada hari ini dalam video ini guys. Yang mana meski rival, negara ini diam-diam dukung Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Jadi siapakah negara ini? Itulah kita semak sama-sama video ini guys. Nanti di akhir video saya akan memberi ulasan yang panjang juga, ataupun mungkinlah yang terkait dengan video ini nanti. Dan hanya tinggal 5 hari lagi guys, Indonesia akan melawan Australia. Turning point untuk Indonesia sama ada mendapat poin ataupun mendapat kemenangan melawan Australia ini dengan jajaran kepelatihan baru, dengan pemain amunisi yang baru juga, lebih kurang 4 orang amunisi baru ini di striker, di gelandang, di pertahanan. Semua saya fikir pemain-pemain Indonesia punya kebugaran yang cukup, stamina yang cukup, karena di klub mereka juga sering diberi menit bermain yang cukup. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Pertama Malaysia guys, Malaysia. Dukungan negara tetangga Malaysia. Meski kerap bentrok dan berselisih paham, Malaysia diam-diam terus mengamati perkembangan timnas Indonesia. Betul. Mereka bahkan tak malu untuk mengakui bahwa skuad Garuda telah berkembang pesat. Hal itu diungkapkan oleh pengamat sepak bola Malaysia, Faiz Burhan. Ini betul nih. Dikutip dari laporan TV One News, Faiz mengakui peningkatan kualitas timnas Indonesia. Ia menilai dengan bertambahnya jumlah peserta, peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia terbuka. Dirinya juga memuji skema permainan Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Laga melawan Arab Saudi jadi yang paling disorot olehnya. Tak cuma itu, Okezone juga melaporkan bahwa masyarakat media Malaysia doakan timnas Indonesia berjaya di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah resmi tambah naturalisasi. Ini memang beberapa pengamat sepak bola, pundit-pundit di Malaysia sekarang ini berbicara terkait dengan sepak bola Indonesia dan menyatakan dukungan yang penuh. Memang ada segelintir lah ya, sebahagian rakyat Malaysia yang memanglah selalu mengatakan yang tidak baik kan. Tetapi di mana-mana negara pun memang ada orang-orang yang negatif lah kan. Tetapi sebenarnya
dalam diam-diam kita ini sebenarnya adik-beradik Malaysia Indonesia ini. Memang ada yang tidak setuju, ada yang setuju, tetapi saya fikir biar kita ambil positif. Kita ambil kematangan, kedewasaan memikirkan bahawa ASEAN ini kita perlu bersatu demi untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Kalau ada masalah-masalah lain itu biar diselesaikan dengan cara baik oleh kita punya petinggi-petinggi, pejabat-pejabat di antara Malaysia dan Indonesia. Tetapi kita sebagai rakyat guys ya, saya juga ingin menyatakan untuk selalu mendukung di antara satu dengan yang lain dan kita cuba matangkan fikiran kedewasaan kita untuk sama-sama berfikiran secara positif dan tidak selalu memprovokasi. Kalau ada pun, tidak apa. Kita ketepikan yang itu. Karena itu yang punya negatif pemikiran, kita buang jauh-jauh. Kita ambil sebagai yang ingin menyatukan persaudaraan di ASEAN ini, kita teruskan. Berjuang untuk mengembalikan ASEAN ini sebagai satu kesatuan yang sangat bersatu. Walaupun berbeda, mungkin berbeda agama, bangsa dan budaya ya. Okey, kita lanjut. Malaysia ramai-ramai mendoakan Indonesia Insya Allah kita doakan guys. Piala Dunia 2026. Doa ini muncul setelah PSSI berhasil menaturalisasi 3 pemain keturunan baru. 3 lagi. Doa dan dukungan ini pun tersebar di berbagai media sosial. Ya, meskipun yang ngiri soal program naturalisasi masih tetap ada. Iya, Matur, tetapi abaikan. Tanda tak mampu. Benar. Okey, Vietnam juga mendukung ya. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Mungkin bagi kalian para fans timnas Indonesia lebih sering mendengar nyinyiran dan hinaan ketimbang doa dan dukungan dari Vietnam. Namun mau bagaimanapun mereka diam-diam tetap mendoakan kita. Mereka akan tetap bangga jika juga ada wakil Asia Tenggara di Piala Dunia 2026. Wih, memang banggalah. Media Vietnam yang biasanya julid akhirnya mengaku kalah juga. Mereka tak bisa memungkiri peluang dan harapan Indonesia yang semakin besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dikutip Bola Sport, media Vietnam bernama Soha menyebut bahwa timnas Indonesia mendapat berkah dengan semakin badai besar cedera ya yang menerpa skuad Australia. Setidaknya ada 7 pemain Australia yang kini sedang cedera. Soha menilai hal tersebut sekaligus membuat peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Selain itu ada The Tau 24/7 yang menyebut ada 3 faktor yang memperbesar peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Pertama, dukungan penuh dari federasi. Kedua, materi pemain yang semakin apik. Ketiga, dukungan yang luar biasa dari para pecinta sepak bola tanah air. Thailand. Okey, Thailand guys. Negara tetangga selanjutnya adalah Thailand. Kalau yang satu ini bukan dari medianya lagi, dukungan Thailand muncul langsung dari Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nualpan Lamsam alias Madampang. Dukungan yang tulus diungkapkan Madampang saat berkunjung ke Indonesia beberapa pekan lalu. Madampang bertandang ke Jakarta dan ketemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dilansir Sport Detik, keduanya berdiskusi untuk bekerja sama membangun sepak bola. Madampang pun mengaku senang dengan sambutan hangat yang diterimanya. Tak cuma itu, Madampang juga kagum dan bangga dengan perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Madampang berharap Indonesia bisa mewakili harapan masyarakat ASEAN di panggung Piala Dunia. Begini barulah, saya mantap. menyampaikan harapan terbaik saya kepada Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan ASEAN untuk bisa sukses melangkah ke Piala Dunia. Jepang, wow, Jepang juga ya, Jepang ah. Di luar Asia Tenggara, dukungan untuk timnas Indonesia tetap terpancar. Salah satunya dari rival di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang. Melansir laporan Pos Kota, jelang laga melawan Australia dan Bahrain akhir Maret nanti, media Jepang bernama Exit memberikan dukungan kepada pasukan Garuda. Media Jepang tersebut menyoroti peluang skuad Garuda untuk menciptakan kejutan. Dukungan ini terbilang cukup menarik karena timnas Jepang adalah salah satu pesaing dan calon lawan Indonesia di sisa laga kualifikasi. Namun mereka menilai Indonesia punya peluang yang lebih besar untuk menemani Jepang yang sudah dipastikan lolos.
Sebab Indonesia sudah tampil impresif di laga melawan Australia dan Bahrain sebelumnya. Senada dengan media Jepang, pelatih The Blue Samurai yakni Hajime Moriyasu juga memberikan dukungan. Dirinya merasa bahwa Indonesia memiliki materi pemain yang layak masuk Piala Dunia. Dia juga Mantap yakin Moriyasu. bahwa mimpi Indonesia untuk mentas di Piala Dunia bisa diwujudkan oleh Patrick Kluivert. Irak, wow, Irak juga guys, Irak juga. Mau dibilang rival, tapi nggak Mantap juga rival-rival Irak. banget. Saat berlaga melawan negara ini jatuhnya kayak saudara. Ya, Irak dan Indonesia memiliki hubungan baik di berbagai bidang termasuk sepak bola. Mereka juga jadi salah satu negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun Irak, 1947. Mengakui Toh keduanya kedaulatan bersama-sama Indonesia. merupakan negara mayoritas Muslim. Media Irak bernama @irakis_ir menyebut timnas Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke putaran final. Mereka bahkan dengan berani menyebut peluangnya di angka 80%. 80% Peluang sebesar ya. itu didapat karena materi pemain mewah di tubuh skuad Garuda. Mereka memprediksi bahwa timnas Indonesia akan jadi kekuatan besar di Asia. Kekuatan besar Banyaknya guys di pemain yang Asia. berkiprah di Eropa dan membela timnas Indonesia tak lepas dari program naturalisasi yang menyasar pemain Oleh keturunan Romini. yang berada di Eropa. Media Irak tersebut juga menyoroti harga pasar para pemain Indonesia yang jauh lebih tinggi ketimbang timnas Irak itu sendiri. Nilainya bahkan 3 kali lipat. 3 kali lipat juga Irak. Nah, Belanda ini yang paling banyak Negara Eropa naturalisasi pun tak mau dari ketinggalan Belanda. dalam mendukung timnas Indonesia. Tuh, Yang paling gencar Tijani mendukung Reinders. skuad Garuda adalah Belanda. Ya gimana, wong pemain-pemain Indonesia saja banyak yang berasal dari sana. Jadi wajarlah ya jika harapan mereka cukup besar terhadap hasil subsidi pemain yang diberikan. Betul. Dari legenda, pemain hingga masyarakat Belanda dikabarkan kompak mendoakan timnas Indonesia. Terutama setelah Patrick Kluivert mengambil alih kursi kepelatihan. Salah satu dukungan datang dari Nigel de Jong. Dilansir dari Sport Sindo News, jika pelatihnya Kluivert dan ketua federasinya Erick Thohir, de Jong yakin Indonesia akan mencapai putaran final Piala Dunia. Yakin Selain juga ini, Nigel de yakin. Jong, beberapa pemain timnas Belanda pun memberikan support kepada Indonesia yang sedang berjuang di babak kualifikasi. Denzel Dumfries jadi salah satunya. Melalui postingan Orange Indonesia, ia berharap yang terbaik untuk Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain Dumfries, doa terbaik Tijani juga hadir Reinders. dari kakak Eliano Reinders, Tijani Reinders. Pemain AC Milan itu mengaku ingin bertemu dengan adiknya di Piala AC Dunia Milan, guys. nanti. Fakta itu diungkapkan langsung oleh sang adik Mantap. Eliano. Dia memberitahu saya, "Hey, pergi ke Piala Dunia. Mungkin kita bisa bermain dengan satu sama lain dengan Belanda dan Ini Indonesia." barulah. Woi, Amerika Serikat juga tuan rumah Piala Dunia Salah satu 2006. tuan rumah yakni Amerika Serikat juga berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan tersebut disampaikan melalui pengamat sepak bola asli USA, Soltero dan ini. Edward Reynoso. Keduanya sering membahas perkembangan timnas Indonesia di channel YouTube-nya The Give and Go. Dalam salah The satu Give and ya, Go, Soltero dan boleh Reynoso melihat peluang timnas nonton di Indonesia situ. lolos Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Mereka bisa berbicara seperti itu karena telah lama mengikuti dan menonton permainan Indonesia. Serangan balik cepat jadi hal yang disorot oleh mereka. Menurut keduanya, Indonesia seharusnya bisa lolos ke putaran final, sekalipun melalui babak keempat terlebih dahulu. Aminin dulu aja nggak sih Amin, guys? amin, amin. Ayo, dari negara-negara tetangga saja pada optimis kalau Indonesia masih bisa lolos ke Piala Dunia. Masa kita sendiri ragu sih? Oke guys, begitu banyak sekali negara yang mendukung timnas Indonesia ini untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Terutamanya Malaysia guys. Memang di medsos ataupun di media sosial, Malaysia dan Indonesia ini selalu berantem berantakan guys. Tetapi itu hanya di media sosial. Tapi realitasnya, hakikatnya kalau kita ketemu, kita ini seperti satu keluarga besar yang mendukung di antara satu dengan yang lain. Kita cubit paha kanan, paha kiri akan terasa. Itulah dia Malaysia dan Indonesia.
Yang setuju itu adalah yang berfikiran positif, dan yang tidak bersetuju itu mungkin kalian perlu memikirkan pemikiran secara dewasa dan kematangan, karena kita ini di Nusantara guys, memang kita negara Indonesia ini kan adalah negara yang sangat besar dan punya 285 juta jiwa ya lebih kurang, dan seharusnya Indonesia ini memimpin ASEAN. Kalau bagi saya, memang Indonesia kita perlu membantu di antara satu dengan yang lain. Dari segi ekonomi, dari segi purata pendapatan, saya fikir Indonesia ini lebih daripada mana-mana negara pun di ASEAN, karena mereka memiliki sumber daya alam yang begitu banyak sekali, daripada bauksit, nikel, tambang emas, perak, dan lain-lain lah kan guys, batu bara segalanya. Tetapi itu dari sudut ekonomi. Kita berbicara terkait dengan sepak bola. Saat ini wajib negara-negara ASEAN ini mendukung Indonesia. Kalaulah negara Jepang, negara Irak, Amerika Syarikat sudah mendukung timnas Indonesia ini, apatah lagi negara-negara ASEAN yang lain. Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura. Thailand melalui Medan Pang sendiri, dia punya presiden sepak bola datang ke Indonesia semata-mata ingin memberi dukungan penuh ya kepada Indonesia ini untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan saya fikir secara mayoritasnya seluruh rakyat Malaysia juga menginginkan Indonesia ini untuk lolos ke Piala Dunia. Karena secara dalam diam-diam ya, ramai pengamat sepak bola Malaysia, pundit-pundit yang ada di Malaysia berbicara terkait dengan perkembangan sepak bola Indonesia dan selalu menyoroti kalau Indonesia ini sudah main atau belum dalam kualifikasi ini. Dan inilah masanya kita bersatu guys. Kita bersatu di ASEAN ini, dukung timnas Indonesia melangkah lolos ke Piala Dunia. Dia tidak kira lah dia lolos secara otomatik ataupun lolos melalui playoff. Yang pentingnya lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau menang lawan Australia ataupun dapat 1 poin lawan Australia, maka peluang untuk Indonesia ke Piala Dunia ini ada lebih kurang 80% ya. Tetapi kalau kalah lawan Australia, mungkin persentasenya itu akan turun ke 60%. Mereka perlu mengalahkan Bahrain dan juga mengalahkan China. Wajib. Tapi Jepang ini itu kita terpulanglah kepada bagaimana usaha pemain untuk melawan Jepang nanti, sama ada mendapat poin ataupun kalah. Kita tahu Jepang ini semua perlawanan dia menang. Lawan apapun dia menang dan dia full point saat ini. Dan Indonesia ini wajib menang lawan Bahrain dan lawan China. Lawan Australia ini sebenarnya turning point untuk Indonesia, sama ada mendapat poin penuh ataupun 1 poin. Di situ yang kita akan lihat. Dan 5 hari lagi guys, 5 hari lagi Indonesia akan melawan Australia. Kita doakan seluruh rakyat Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, mayoritasnya mendoakan kemenangan Indonesia melawan siapapun di 4 laga terakhir ini. Semoga saja di bulan puasa ini ada doa-doa yang termakbul. Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 insya-Allah. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ya. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.